Halo, saya Dr. Eleonora Mitaning Kristi, Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik dari Mandaya Royal Hospital Puri. Binge eating disorder itu merupakan salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana penderitanya itu mengalami makan yang berlebihan. Jadi porsinya itu banyak dan kemudian ada ketidakmampuan untuk mengendalikan asupan makan yang berlebihan tersebut. Memang biasanya kita sebagian besar sering makan berlebihan. Namun makan berlebihannya itu di satu waktu tertentu saja atau event-event tertentu. Misalnya saat sedang ulang tahun, atau misalnya setelah puasa atau melewatkan beberapa waktu makan sehingga ketika makan di waktu berikutnya porsinya berlebihan. Namun bedanya dengan penderita binge eating disorder, hal tersebut atau asupan makan yang berlebihan itu terjadinya secara rutin. Umumnya minimal 3 bulan ke atas rutin seperti itu dan ada ketidakmampuan untuk mengendalikan asupan makan berlebihan tersebut. Ingin menghentikan tapi tidak bisa. Demikian. Memang belum ada satu hal yang dikatakan merupakan penyebab pasti mengapa binge eating disorder ini terjadi. Namun pada beberapa studi ada yang menyebabkan adanya gangguan dari kontrol rasa lapar, rasa kenyang, dan kendali diri pada susunan saraf pusat di otak. Dan kemudian juga ada beberapa faktor resiko, misalnya riwayat genetik, kemudian tadi ada emotional eating, stres, atau misalnya karena dibully, kemudian juga ada gangguan-gangguan psikologis seperti misalnya ada depresi, anxiety, kemudian post-traumatic disorder, menganggap citra dirinya rendah, dan kemudian punya obsesi terhadap bentuk tubuh tertentu sehingga stres dan kemudian jadi larinya ke makan atau menganggap bahwa makanan dapat menyelesaikan persoalan dalam dirinya, seperti itu. Gejala-gejalanya ada beberapa, diantaranya antara lain makan dalam porsi banyak dan biasanya cepat gitu. Jadi porsinya banyak berlebihan dan dihabiskan dalam waktu cepat. Kemudian merasa kenyang, tapi setelah kenyang merasa bersalah, ada depresi, ada frustasi. Kemudian juga biasanya juga ada timbul perasaan malu dengan sekitar, dengan porsi makannya yang seperti itu. Jadi pada beberapa case juga ada yang karena malu jadi mengambil makannya diam-diam atau menghindari makan bersama orang lain, jadi lebih menyendiri. Kemudian setelah makan biasanya kenyang, namun ini setelah kenyang ingin makan lagi begitu. Jadi tetap makan dalam porsi besar meskipun tidak lapar. Dan kemudian juga ciri lainnya adalah tidak memiliki jam makan tertentu atau jadwal makan tertentu. Mungkin orang normal pagi, siang, sore, atau malam, dan diantaranya ada jam selingan atau snack, tapi ini tidak ada jam tertentu kapan saja bisa makan dan porsinya langsung porsi besar. Kemudian juga ada perasaan bersalah, jadi tidak menyukai diri sendiri, yang seperti itu, yang nantinya dapat mengarah pada stres dan obesitas dan lain-lain. Pertama memang harus ke dokter psikiatri atau sejawat dari dokter spesialis kedokteran jiwa. Untuk apa? Untuk diagnosis oleh dia. Jadi akan dievaluasi, dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis gitu. Nanti ada kriterianya. Kriteria itu ada ringan, sedang, berat, atau parah, bahkan sangat parah. Dan kemudian baru nanti dievaluasi dan ditentukan terapi apa yang diperlukan. Misalnya ada apakah perlu terapi obat-obatan, kemudian psikoterapi interpersonal, jadi nanti diajarkan juga nanti berinteraksi sama orang lain, kemudian juga ada terapi kognitif, jadi nanti dicari tahu mengapa bisa terjadi binge eating pada orang, karena pencetusnya kan bisa terjadi beda-beda. Dan kemudian tidak dilupakan juga untuk pengaturan pola makan. Setelah dievaluasi, diketahui pencetusnya, diberikan mungkin obat-obatan atau yang diperlukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, nanti bisa di-refer juga ke dokter spesialis gizi klinik untuk pengaturan pola makannya. Dokter spesialis gizi klinik akan menentukan kebutuhan kalori pasien tersebut. Karena kan diet itu personal ya, tiap orang beda kebutuhan kalorinya, kebiasaan makan sebelumnya, dan lain-lain. Kemudian mulai diatur jadwal makannya, kemudian jenis makannya, dan berapa banyak sekali makan. Kemudian nanti juga disarankan beberapa aktivitas fisik yang bisa mulai dilakukan. Sehingga nanti penyebab-penyebab dari binge eating disorder itu dapat diatasi, nah pasien juga nanti mempunyai berat yang ideal. Dengan berat yang ideal itu dia diharapkan lebih sehat secara fisik dan juga secara mental. Sehingga pasien merasa nyaman dengan tubuh sendiri, percaya dirinya juga akan makin lebih. Demikian. Kalau misalnya sudah tadi ada
merasakan gejala-gejala seperti itu atau merasakan ketika stres nyamannya makan gitu, dengan makan stresnya terasa teratasi. Nah, mungkin nanti dapat dipilih nih, mulai dipilih makannya itu yang small frequent, mungkin sering tapi jumlahnya sedikit-sedikit dahulu. Dan kemudian makanan yang dipilih sebisa mungkin yang indeks glikemiknya rendah atau tidak cepat menaikkan gula darah di dalam tubuh. Misalnya mungkin dapat dipilih yang seratnya tinggi atau buah-buahan atau snack-snack lainnya. Pasien yang mulai merasakan gejala-gejala binge eating mulai dapat membuat catatan mengenai makanannya. Jadi kapan makan berlebih itu tercetus, kemudian ketika makan berapa banyak, apa yang dimakan, sehingga nanti ketika ke dokter spesialis gizi klinik kita bisa mengevaluasi tuh, oh biasanya makannya begini, oh misalnya setelah ada kejadian ini gitu. Jadinya akan mudah untuk mengintervensinya. Dan kemudian sebelum berlanjut ya tentunya harus langsung konsultasi ke dokter spesialis kedokteran jiwa dan dokter spesialis gizi klinik.